capek banget. Ini olahraga yang biasa saya lakukan nih jangan sampai saya lupakan lagi nih. Karena ini olahraga memanah itu hal yang menarik, guys. Jadi ini kebiasaan emang di Zimbabwe nih, tidak boleh dihilangkan. Kita harus olahraga biar tubuh kita bugar. Cuman bedanya kalau di Zimbabwe kita berburu rusa, tapi kalau di sini kita berburu tikus. Tikus-tikus yang unik, Bro. Berdasi lagi. Lah, kita sambil lihat berkas-berkas dari sang agen rahasia kita ya, si Inimek nih. Kita lihat nih, ada apa nih? Dia laporan apa aja ya? Apa nih? Biaya produksi film animasi Merah Putih One for All disebut-sebut mencapai sekitar 6,7 miliar. Gelo. 6,7 miliar tuh buat kebetulan sudah melihat itu ya, sudah melihat video One for All, tapi sekelas animasi gitu 6,7, wah gila. Ini dia dapat informasi dari mana nih si Inimek nih? Berdasarkan berbagai laporan media, biaya produksi film animasi Merah Putih One for All disebut-sebut mencapai 6,7 miliar. Namun perlu dicatat bahwa angka ini menuai kontroversi. Ada bantahan dari pihak pembuat film, si sutradaranya Endiarto dan produsernya Toto Sugriwo membantah bahwa mereka menerima dana sebesar itu, dan Toto Sugriwo bahkan menyebut kabar tersebut sebagai fitnah keji. Tapi nggak pernah ada yang tahu ya dananya berapa, karena kayaknya ini tidak sangat terang-terangan juga ya masalah dana-dana ini. Tapi kalau misalnya sampai 6,7 miliar sih gak ngotak ya. Iuran BPJS akan naik bertahap mulai tahun 2026. Apa ini, Bro? Wah, ini ada rincian kenaikannya nih. Jago banget nih informan kita nih, Inimek nih. Peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Iuran untuk PBI dibayar oleh pemerintah direncanakan naik dari 42.000 menjadi 57.000 per bulan. Oh, naiknya dikit sih ya. Tapi kayaknya kerasa juga sih kalau bayar per bulan ya. 10.000 kumpulin mah gede juga. Aduh, bahaya nih, saya harus menabung nih. Biar hidup saya ke depannya tidak akan sulit nih. Mana kalau misalnya punya anak bingung juga. Damn it. Mana nih dawala kita nih? Belum hadir. Udah jam segini padahal nih. Saya pengen pulang, capek habis Selamat malam, Pak. Malam. Saya di sini mau demo, Pak. Demo? Ya. Kamu udah datang telat. Demo udah kayak mahasiswa aja tuh. Apa? Dikit-dikit demo. Doang. Saya mau demo. Saya minta gaji kami sebagai detektif naik, Pak. Demo naik gaji. Kita tuh gak digaji di sini. Ngapain naik? Tapi saya juga pengen naik sebenarnya. Ada, Pak. Harus ada kenaikan, Pak. Bapak. Kenapa? Kenapa minta naik tuh? Kurang. Kita kurang sih, gak digaji sih. Kurang. Segitu masih kurang. Kurang, Pak. Gak digaji tuh. Berapa? Gaji saya tuh setara UMR Burundi, Pak. Hah? Burundi. Apa tuh Burundi? Itu ada negara di Afrika, Pak. Oh, itu apa? Kebetulan saya dari Afrika juga, di Zimbabwe. Saya baru dengar itu Burundi. Kayaknya saya nggak main ke sana. Ada itu di Afrika. Pokoknya kecil banget, Pak. Saya minta naik. Iya, mau naik berapa? Berapa lantai ke atas? Enggak. Jadi udah jauh juga kita naik gaji juga. Tapi udah. Ya betul. Jauh itu di atas. Berapa? Mau berapa nominalnya? Ya naik 1 juta aja cukup. Juta? Bisa kecil lagi. Jangan dong. 2.000 gitu. Ya Allah, terasa banget tuh 2.000. Lumayan buat cilok. Kenapa? Ya, selain masalah itu kan pasti kamu punya masalah lainnya ya. Selain pajak dan segala macam. Ya itu, kita lihat kan saya terinspirasi, Pak, sebenarnya, Pak. Terinspirasi gara-gara siapa tuh? Ada kemarin berita tuh, kan DPR pada naik tuh gajinya. Saya mau itu kayak gitu dong. Jadi gaji DPR. Iya, kita pun harus naik dong. Anggota DPR tuh naik gaji tuh. Iyalah. Sebenarnya tuh gaji DPR tuh cuma di kisaran 4 juta sampai 5 jutaan lah. Emang iya? Ini dikutip dari majalah Tempo gitu ya. Dari Tempo.com betul. Emang. Dari Tempo.com, isu kenaikan gaji anggota DPR mencuat di media sosial X. Setelah anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin secara terang-terangan mengaku anggota DPR mengaku gaji bersih lebih dari 100 juta setiap bulan. Kan itu lagi rame tuh di sosial media. Nah, menurut si Hasanuddin,
Nilai gaji itu naik periode sebelumnya karena saat anggota DPR tak lagi mendapatkan rumah dinas. Menurut dia, fasilitas rumah tersebut diganti dengan tunjangan sekitar 50 juta. Tuh, lihat. Itu kan sama aja, Pak, maksudnya. Itu naik-naik aja kan? Iya sih. Karena ada pemangkasan dana Iya, ya. betul. Maksudnya, Eh, ya saya juga pengen naik, Pak, di Super Semar, Pak. Pengen ini dong, mau naik aja nih, naik. 2.000 ya? Deal? Ya, tapi dinaikin lagi nanti, tahun-tahun Ya, ya nantinya. nggak apa-apa. Boleh lah. Hal yang kecil itu, hal yang Nanti besar itu berawal dari yang kecil. kamu tabungnya di 2.000 per hari. Nggak kerasa itu aja. 2000 tuh. Tapi kan di gajinya naiknya per bulan kan. Nah, ini dari 50 juta ini nih, Nah, dia kan naik per bulan ya? nah, Bener nggak sih? bener. Bayangin kan rumah dinas tuh dipangkas ya. Bener kan? Bener. Nah ini nih kita coba ngobrolin dulu aja lah. Dikutip dari Tempo nih, Ketua DPR si Puan Maharani. Si Puan Maharani. Jadi Ketua DPR nih, Puan Maharani menjelaskan tidak ada kenaikan gaji. Gaji yang dimaksud merupakan uang kompensasi rumah dinas di DPR. Jadi si uang kompensasi rumah dinas itu dihilangkan, rumah dinasnya yang dihilangkan, akhirnya dijadikan dana kompensasi. Oke. Sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah itu saja. Karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Oh, Itu yang berarti dikutip dari kata-kata Puan Maharani. berarti kalau dulu-dulu tuh emang ada rumah dinas ya? Berarti. Betul, ada rumah dinas. Terus sekarang diganti sama uang iuran apa namanya? Iuran. Mau ini apa namanya? Rumah. Enggak, sama uang apa tadi? Tunjangan kompensasi. Kompensasi 50 juta Ya, itu. betul. Tapi kan maksudnya Pak, kalau kayak gitu ya, kayaknya lebih enak deh. Maksudnya Ya. daripada dapat rumah dinas ya. Yap. Bener gak sih? Iya sih. Bayangin ya per bulan ya. Ini kan kebetulan saya kan emang baru-baru nikah nih, makanya saya pindah dari Zimbabwe ke sini karena saya punya istri di sini sekarang. Betul, daripada jadi apa ya namanya ditinggalkan Betul. mulu, jadi Bapak memilih ya oke lah saya pindah gitu. Ya betul. Masa saya kawin sama singa di sana kan nggak mungkin. Ini nih. Kenapa Bapak? Ini saya kan Pengalaman kemarin apa? Apa mencari saya di rumah? rumah. Nah, Dari rumah nih keliling di kota Bandung. Nah itu tuh kisaran kalau kota ya, ini kota nih. Kalau misalnya agak ke kabupaten sih emang ada yang murah ya. Emang rumah subsidi juga. Dan itu di kisaran di 350 sampai 400 juta. Nih, sedangkan kalau misalnya di kota Bandung itu harga dari 550 sampai 600 juta ke atas. Bapak bayangin nih, Pak. Saya kan gaji UMR nih sama nih sama Iya, mereka juga 4 sampai 5 juta oh nih. gaji Bapak ketua di Super Smart tuh MR. Tuh sama. Kita sama makanya Anda mengeluh Iya, saya makanya juga kita harus naik. gimana? Bapak, kenapa naikinnya 2.000 lagi? Kita harus naikin. Saya selalu bersyukur aja sama apa yang dikasih, Pak. Dengan gaji saya yang UMR ini, Ya, kota Bandung, itu kemungkinan saya buat bayar per bulan kan emang ada plottingan bayarnya tuh dari ada sekian skema misalkan Bapak bisa Tinggal sampai 35 tahun Iya, atau berapa sampai tahun berapa. maksudnya? Nah itu tuh saya nih coba menanyakan kisaran berapa yang bisa saya sanggupi. Dikasih saran adalah itu biayanya floating, emang nge-floating jadi naik per tahunnya. Ya. Jadi dari tahun pertama tuh masih murah emang 1,5. Tahun depannya lagi itu naik lagi di 2 jutaan. Oke. Begitupun buat selanjutnya dari 4 sampai pada akhirnya itu di 6 juta. Itu bisa beres sampai 35 tahun. Bapak bayangin, Pak, saya gaji 35 tahun itu bisa baru beres, Pak. Saya pensiun nih dari sini. Mungkin saya punya cucu, Pak. Baru beres ya? Baru beres. Anjing, sekarang 50 juta nih. 50 juta per bulan. Berarti dia dapat Bayangin, Pak, selama setahun dapat lah satu mah ya. Setahun 500 juta nih. 500 berarti ya 600-an lah. Benar, 50 kali 6 kali 12 kan. Ya benar 60 juta. 600 juta. Ya berarti dia dapat dong satu. Iya, setiap tahun. Bapak bayangin dia misalnya masa jabatan 4 tahun. Dia punya 4 rumah, Pak, per tahun. Pas pensiun aja anjing enak banget. Ya berarti bener kan tuh. Maksudnya enakan mending dikasih 50. Iya. Kalau saya jadi anggota dewan ya maksudnya. Enakan ini dong. Betul, lebih enak ini. Saya juga pengen, Pak. Daripada rumah, misalnya rumah dinas sih dia
misalnya sudah tidak menjabat ya rumahnya sudah hilang karena nanti buat pejabat yang bakal menggantikan dia kan. Tapi emang maksudnya gaji DPR kan tadi 4 sampai 5 juta ya? Iya. Itu tuh emang ada ininya gitu apa peraturannya atau gimananya? Ada, Pak. Ini dia dari surat-surat gitu, ada surat yang di-publish lah. Oh, berarti udah diatur Biar ya? biar masyarakat Indonesia itu ada melihat dananya, jadi transparansi dana tuh ada gitu para Iya sih, rakyat. yang enggak mah Betul. keluarannya ya. Jadi ini juga dilansir juga nih dari Tempo nih, besaran gaji pokok anggota DPR telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi _tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara, serta uang kehormatan anggota lembaga tertinggi negara. Dalam peraturan di situ disebutkan gaji pokok ketua DPR sebesar 5.040.000 setara ini sama gaji saya, Pak. Saya lebih gede malah. Ya karena PNS. Tuh, ini saya lebih gede, Pak. Oh, Saya iya? di 5,2. Aduh, kesebut lagi. Gak apa-apa, Super Semar ini Oh emang iya bener. harus transparansi. Betul. Jadi Iya. semua itu sudah diatur. Oh, berarti emang ada peraturannya. Tapi Ya, kan betul. lagi-lagi Pak, yang namanya apa ya, yang membuat orang-orang gaduh atau mereka kayaknya ingin menjadi anggota dewan tuh ya bukan gaji pokoknya, Pak. Betul, karena yang lain-lain. Gaji yang lain apa tunjangan-tunjangan itu, Pak. Tunjangannya. Nah, ini yang beda dari saya. Saya, Bapak. Betul. Mereka tunjangan lengkap. Kita gak ada tunjangan. Saya cuma BPJS doang, Mbak. Iya, betul. Dipotong itu pun BPJS itu dipotong dari gaji saya, Pak, sebenarnya. 2% apa 7% Iya, gitu. emang kayak gitu, Pak. Ya kalau misalnya pegawai biasa mah kan emang tunjangannya itu kan tadi kesehatan tuh buat Kesehatan, BPJS. betul. Sama satu lagi tuh bisa ada tuh apa masa pensiun. Ya betul. Saya Nah, itu kebetulan kan. sekarang masa kontrak, Pak. Sekarang tuh udah masa Oh, jadi nggak ada kontrak, tuh? gak ada masa pensiun. Jadi uangnya emang digantikan sebagai kompensasi ketika habis kontrak. Oh, oke. Begitu untuk di perusahaan ini ya, Pak. Nah, Kayaknya perusahaan lain ada yang beda juga. Di tunjangan-tunjangan ini yang benar-benar menggiurkan, Pak. oke. Ini saya dapat juga dari ini ya, informan saya nih. Apa? Dia berasal dari BBC News. Kayak itu berita nih, Pak, kanal berita bukan informan. Saya kira emang dia informan khusus saya, Pak. Apa tuh dia? Nah ini pendapatan anggota DPR dalam sebulan. Nah, Dijelaskan tuh di sini gaji pokok itu 4,2 juta. Dan tunjangan yang melekat aja adalah tunjangan istri atau suami 420.000. Istri sama suami aja dapat tunjangan 420.000 per bulan. Iya. Tunjangan anak 168.000. Uang sidang atau paket 2 juta. Jadi senang tuh kalau ada sidang tuh. Tunjangan jabatan tuh 9,700 juta. Buat apa ya? Tunjangan jabatan ini nggak tahu ya, kayaknya honor off. Emang apa ya, orang di sini tuh kan rata-rata emang apa ya? Sebab penghormatan aja. Bahasanya kan di surat itu kan sudah dipisahkan ya. Kayak ketua DPR sekian. Iya, nah ini berapa tunjangan jabatan ini kayaknya ininya apa? Kan tadi gaji pokoknya apa ya? 4.200.000 ya. Nah, 4.200.000 itu tunjangan melekat. Oke, gitu kayaknya. Nah, sama ini lah dipotong-potongnya lah. Jadi sini kayaknya. Terus ada juga tunjangan beras per jiwa 30.000 Tuh, mereka per jiwa. makan pun mereka Per jiwa, Pak. Iya, berarti kalau nih, saya 30.000. Nah, satu keluarga, Pak. Beras itu, ya, dalam seminggu itu satu keluarga, Pak. Jadi 30.000 itu berarti per jiwa. Berapa ya kalau beras ya? Kalau beli ya? 30.000. 30.000 saya kebetulan kalau beras ya sama istri aja berdua gitu. Nah, itu ya segituan. Beli berapa 30.000-an itu bisa satu bulan emang. Satu bulannya. Itu berasa ya. Jadi kalau misalkan Bapak nih anggota DPR berarti wah 60.000 tuh. Iya. 60.000 tuh bisa beli rokok lah 2 bungkus. Ada sisanya. Ya, ada sisanya nih. Kalau misalnya per jiwa misalnya Bapak punya istri dan anak berarti kan itu juga. Ya, betul. 60.000-an. Betul. Terus ada juga tunjangan-tunjangan lainnya. Tunjangan kehormatan. Nah, ini. Jadi setiap kali hormat dia bayar 50. Bukan itu. Bukan itu. Tunjangan yang rumah ini 50 juta. Jadi total itu 104 juta 051. 51.000. 100.400. Ya 104 juta 51.000 atau ya kita bulatkan jadi 104 juta 52.000. Iya, bahkan melebihi 100, Pak. 100 juta, Pak. Ini kan Pas saya jadi DPR aja, Pak, saya pensiun. Makanya, Pak. emang kita harus menyudahi detektif-detektif. Iya, saya jadi DPR aja, Pak. Tapi kan ini menurut ini ya. Ini surat edaran ini tuh diedarkan dari Setjen DPR RI nomor KU 00/9414
garis miring DPR RI garis miring 12 2010. garis miring 2010 Dan surat Menteri Keuangan nomor S ya itu yang tadi ya. 530 MK 02 2015. Iya. Nah Pak, Apa tuh? saya lihat-lihat di sosial media Pak, Ya. kan ada tuh orang yang nyebutin bahwa ternyata pokoknya beras itu Yap. sampai 12 juta Pak. Buat beras. Iya, itu kan mind blowing Pak. Itu beras dari mana? Di Jepang dia kirim. Kayaknya di Jepang juga gak semahal itu sih Pak. Bisa 12 juta per bulan. Bayangin. Maksudnya, tapi kan kalau dilihat dari sana, Iya. tadi cuman 30 juta tuh. Iya betul. Yang atas tuh. Nah itu kenapa tuh Pak? Dia bisa ngomong kayak gitu. Ya mana ya beras ini 30.000. Iya. 30.000. Iya yang tadi itu 30.000. Nah sedangkan saya tuh pernah lihat ada yang ngomong bahwa itu 12 juta Pak tunjangan. Nah itu kenapa ada informasi seperti itu? Jadi pernyataan itu dikeluarin sama wakil ketua DPR si Adis Kadir. Bisa nggak pakai itu ya? Emang ini ya. CS. Wakil ketua DPR Adis Kadir dia sebut katanya anggaran beras 12 juta itu. Namun hal ini sudah diklarifikasi, katanya dia salah data, maksudnya 200.000. Kayak enggak, maksudnya Pak 12 juta ke 200.000 itu jauh Pak. Emang kenapa dia cuma 200.000? Karena itu 30.000 Pak. Emang unik. Itu lagi speechless ya bro. Speechless juga. Kalau dia bilang dia sama macam atau itu mungkin ya mungkin udah totalin semuanya ya mungkin ya semua anggota itu jadi 12 juta serta 30.000 ya maksudnya 30.000 tuh maksudnya kan per orang tuh ya anggota per orang itu udah dirangkap jadi 200.000 itu mungkin aja dia menyamaratakan bukan menyamaratakan per orang paling saya lah ini berarti 230.000 ya mungkin dia nanti kan 30 kali berapa ya kali 5 itu udah 150.000. Berarti 7 anggota keluarga mungkin dia mungkin menafsirkan bahwa masing-masing anggota DPR itu tuh, punya 7 keluarga, punya istri, anak pungut. Ya kita nggak tahu ya hal yang kayak gini Pak. Maksudnya saya tuh pernah nonton videonya Ferry Iwan Pak. Betul. Tentang kalau kata si Ferry Iwan itu emang jadi pejabat negara di Indonesia itu paling enak Pak. Maksudnya kan negara tuh selalu bilang bahwa orang miskin itu dipelihara oleh negara. Betul. Nah ini tuh kalau melihat kayak gini berarti negara itu mengurusi pejabatnya bukan orang-orang miskin. Kalau gini caranya adalah orang miskin makin miskin, kaya makin kaya. Nah itu Pak, kan sebenarnya kalau ngomongin anggaran anggota dewan ini selalu sering lah tergaungkan gitu. Iya. Kayak misalkan ada anak anggota dewan yang bermasalah terus dia suka pakai mobil-mobil banyak. Betul. Nah, kayak gitu kan itu masuk anggaran ini kan. Iya. Yang kayak gitu tuh sudah sering, tapi ngelihat adanya berita ini gitu makin besaran lagi, maksudnya makin saya pun melihat itu jadi anjing kayak juga ya gitu. Kayak miris juga sih sebenarnya emang. Lebih buruknya lagi gitu ya. Kita kan lagi kondisi ekonomi itu lagi goyang-goyangnya banget nih negara nih. Iya. Bahkan banyak demo di sana sini, masalah keuangan. Pati ya. Iya, yang kemarin di Pati juga kan ada sliding tackle tuh. Betul. Untung dia nggak kartu merah. Iya, itu nggak ada VAR. Saya harapkan kan pajak itu benar-benar dimanfaatkan gitu. Dengan tapi baik, kan ke hal-hal yang buat untuk ke kita ya pun tidak berdampak kan? Gitu. Iya, betul. Malah saya merasa kayak makin sini saya makin dipalakin gitu kan. Betul. Kayak what the hell man. Iya, bahkan pas berita ini muncul ada Pak yang Bapak tahu gak? Apa? Berita bayi yang dia masuk rumah sakit cacing semua. Oh iya tahu, dia sampai kena cacing apa gitu. Iya. Sampai keluar dari hidung-hidungnya itu. Maksudnya itu kan miris Pak. Iya. Lihat pejabat kita ya menikmati uang itu. Dan kan di sisi lain ada orang-orang yang seperti siapa namanya? Raya. Iya. Di Raya itu Pak. Sedih. Apalagi ada video joget-joget tuh Pak. Iya aduh, itu nah emang. Itu saya makin agak gimana kita ngeliat itu. Dan mereka tuh ada ngejoget-joget dengan lagu ini ya, Gemu Famire. Iya, yang di mana itu lagu? Dia berasal dari ini, Mau Mere. Iya, lagu-lagu timur ya, yang kita tahu. Anggota DPR di sana tuh ikut berjoget gitu kan. Iya. Ya ada beberapa momen sih di situ divideokan dan itu sempat viral juga di TikTok.
Mereka joget-joget, terus ada beberapa anggota DPR Yang juga diam ya. Si kayak Pasha Ungu Pasha ya. Ungu, dia kayak mukanya tuh kayak Ya hopeless. Terus Bapak Presiden kita juga, Iya, Pak Bapak Wakil Prabowo, juga ya. dia cuman melamun doang. Ya kan, kalau Pak Wakil. Kan kalau misalnya ketua DPR sudah berbicara atau ketua MPR sudah mengokekan, presiden mah bisa apa? Karena presiden masih di bawahnya MPR. Iya, meskipun harus ada persetujuan presiden ya. Ya, Tapi ya gimana? Maksudnya ya gimana, ya Pak? sudah berarti gitu itu kan. mereka udah Iya. membuktikan itu gitu. Ya lagi kayak gini kan, isunya lagi naik-naiknya, terus Ada video seperti ada itu. video ini. Agak kurang amoral lah Ya, gitu ya. walaupun emang mungkin gitu kan ngomongnya juga kemarin tuh emang Apa? cuma lagi time breaking aja gitu setelah iya, rapat gitu betul. kan. Ice breaking. Iya, biasanya ya ada Ya, biar antara tidak gitu terlalu lah. jenuh lah kita rapat itu. Tapi kan maksudnya hal yang kayak gitu ya udahlah, maksudnya jangan dilakukan Iya, gitu. betul. Apalagi sekarang dengan adanya media sosial itu berita cepat tersebar akhirnya, dan menyebarnya pun bukan ke 1-2 orang tapi kan langsung seluruh. Iya, makanya secara nasional bahkan mungkin internasional pun. iya, maksudnya hal yang misalkan pejabat-pejabat kelihatan aneh, Iya. itu bisa langsung diketahui Iya. gitu. Si ini Meg ini tuh dia ngomong ke saya gitu kan. Jadi anggaran 50 juta ini kenapa diadakan, si rumah dinas ini kenapa tidak diadakan lagi dan digantikan kompensasi 50 juta. Itu perkara banyak rumah dinas yang tidak terurus. Oh, yang bocor. Yang itu ya. Iya bener, banjir. Kena lokasi banjir segala macam, akhirnya tidak bisa. Kan kalau maksud saya gitu ya, mungkin kalau biaya renovasi tidak mungkin sampai 50 juta dong. Iya nggak Pak? Iya, masang inilah apa? Para tuh bahasa Indonesia para. Atap rumah. Kayaknya nggak nyampe 50 juta Pak. Ini mah pandangan saya aja ya. Kayaknya itu juga rumah tidak terurus. Karena mereka juga tinggalnya di rumah masing-masing dong. Betul. Itu betul. Karena ya buat apa juga itu adanya rumah dinas, tapi dia lebih memilih memberikan kompensasi 50 juta ya mungkin dia memilih untuk memperbesar rumahnya sendiri. Betul, itu betul, Pak. Karena dari 50 juta ini kan kalau misalnya rumah ya udah dia beres ya udah rumah pun hilang gitu kan. Tapi kan 50 juta dia bagus ya udah mau ditarik. Apanya dia mau nyicil ngambil tanah gitu kan tidak mungkin diambil sama pemerintah. Tidak ada hasil yang didapat lah. Betul. Oh, gitulah. Ya semoga inilah apa maksudnya apa ya? Aing mah tidak mau apa ya maksudnya menuntut bahwa kalau besok saya tidak ada di kantor ini, Bapak tahu saya kemana ya? Saya berburu. Iya, berburu. Bapak hobi berburu di Afrika. Enggak, maksudnya mudah-mudahan bapak-bapak ini tuh lebih care lagi. Saya tuh tidak masalah dengan gaji ini, tapi ya penduduk rakyatnya tuh dilihat juga gitu maksudnya. Jangan sampai terbengkalai. Gitu. Ya pajak naik tidak masalah, tapi kita menikmati hasilnya juga gitu. Betul. Jalanan enak, peluang untuk pekerjaan ada gitu kan, lapangan pekerjaan tersedia, kesehatan gratis ya yang kayak gitu. Saya berharap satu aja Pak, ini masalah lapangan pekerjaan ini Pak. Betul. Karena emang itu yang jadi krisis sosial di kita. Iya, betul. Bahkan kemarin yang sampai di Bekasi lagi di Jakarta ya, yang ada job fair itu. Job fair Bekasi. Bekasi. Bapak nunjukin siapa? Gak ada orang gitu Pak. Ya, saya mau Bapak halu ya? Gitu kayak ada obat ya? Enggak, di sana tuh kayak ada setan merah. Maksudnya dari semua orang yang ngelamar itu yang keterima itu paling cuma 1-2 orang Pak. Betul. Iya mungkin taruhlah 20 orang. Itu pun kan diseleksi lagi Pak. Iya, betul. Yang keterima paling 1-2 orang dari miliaran orang itu. Itu kan itu sebuah krisis sosial yang harus kita hadapi. Ya maksudnya mereka hadapi. Kita makan harusnya dilayani. Iya, betul. Kita kan pemimpin rakyat, pemimpin Indonesia sesungguhnya Pak. Betul. Karena pemimpin itu dipilih oleh kita kan. Iya, betul. Ya semoga apa ya? Karena kan kita berteriak-teriak kayak gini tuh karena kita tuh ngelihat ketidakadilan gitu. Dan kita juga pengen di negara kita sendiri tuh maju juga. Jadi kita pun merasakan bangganya gitu kan. Negara kita udah maju.
Betul. Nanti Kita saya telepon inilah ketua utama tuh. betul. Nanti Di Kayangan. saya ngobrol ke pusat dah. Iya. Misalnya di Kayangan kan. Iya. Kita telepon tuh. Siapa Bapak Gatot ya? Iya, Gatot Kaca dulu. Betul. Dia baru Nanti saya laporan ke Gatot dah. ampun dia baru dilantik. Jadi kita harus. Iya. Nanti ada saya juga setelah melihat ini kayaknya saya tidak merasa diadili di Apa? sini. Iya makanya. Saya tidak ada keadilan di sini nih. Udah mah gaji kecil, cicilan rumah susah, subsidi sulit. Tugas nggak saya? Ada Pak, seperti biasa. Ini kebetulan sobek ya Pak. Amplopnya mohon maaf. Ini di Makanya Pak beli amplop lain dong. Ini digigit ya gimana Pak? Dadanya kayak gini. Ini digigitin ini tikus-tikus. Kita boleh helikopter dulu jetpack. Amplop tidak bisa. Iya. Ini emang kantor ini banyak tikus-tikus berdasi Pak, hati-hati. Nggak boleh. Ini saya bawa ya. Di bawah hati-hati Pak. Siap-siap. Normal Pak. Ini. Jadi, para hakobarati sekalian di rumah, bagaimana tanggapan kalian tentang kasus kenaikan anggaran DPR ini? Apakah ini hal yang adil atau hanya sebuah keserakahan belaka? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe kalian akan membantu Super Semar dalam mengungkap kasus yang samar-samar.